Pandemi COVID-19 memiliki potensi dalam mendorong lebih dari 50 juta orang ke dalam jurang kemiskinan. Dan ini tentu berimbas pada krisis pangan global di Indonesia. Krisis pangan dianggap sebagai ancaman non-tradisional karena berdampak signifikan terhadap kehidupan banyak orang. Respon pemerintah terhadap ancaman ini adalah melalui pengembangan food estate sebagai strategi ketahanan pangan itu sendiri. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi kala itu merespon ancaman krisis pangan dengan membangun food estate nasional di Kalimantan Tengah. Langkah ini dianggap sebagai strategi yang baik untuk memenuhi cadangan pangan Indonesia, terutama setelah pandemi COVID-19. Pemerintah melihat potensi krisis pangan sebagai ancaman nasional di masa mendatang, sehingga food estate dianggap sebagai langkah preventif yang tepat untuk direalisasikan. Langkah-langkah konkret yang lain juga diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk perhatian pada aspek keberlanjutannya. Indonesia berupaya menghadapi krisis pangan dengan mengoptimalkan sumber daya pertanian, meningkatkan produktivitas, dan membangun cadangan pangan nasionalnya. Food estate diharapkan dapat menjadi gudang pangan baru di Indonesia dan berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dalam menghadapi ketidakpastian global di masa depan. Tidak heran bila kerjasama internasional dan penerapan teknologi digital sangat dianggap penting dalam menghadapi krisis pangan ini. Food estate juga menjadi bagian dari Program Strategis Nasional atau PSN di tahun 2020-2024 dan memiliki anggaran besar untuk mendukung sektor ketahanan pangan. Bila food estate ini dilandasi oleh suatu pemikiran yang baik, lalu kenapa bisa menjadi polemik ya? Semakin rumit konflik politiknya, semakin seru ceritanya nih. Yuk upgrade pengetahuan kamu di @now @sayknowledge. Food estate merupakan konsep pengembangan lahan pertanian yang terintegrasi dengan infrastruktur dan teknologi modern untuk meningkatkan produksi pangan dan ketahanan pangan suatu negara. Tujuan utama dari food estate adalah mencapai swasembada pangan, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Konsep ini mencakup penggunaan lahan yang luas dengan penerapan teknologi pertanian terkini, termasuk pengairan yang efisien, pemupukan, pestisida, dan teknologi lainnya guna meningkatkan produktivitas. Food estate seringkali melibatkan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta, termasuk investasi asing, untuk mempercepat pengembangan infrastruktur dan teknologi. Model ini berfokus pada diversifikasi tanaman, pengelolaan risiko, dan penggunaan lahan yang efisien. Food estate dapat berupa proyek skala besar dengan tujuan untuk mencapai swasembada pangan nasional, atau proyek berukuran lebih kecil untuk mendukung ketahanan pangan lokal. Pertanyaan tentang apakah konsep food estate cocok diterapkan di Indonesia melibatkan pertimbangan berbagai faktor, termasuk kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Semenjak perencanaan hingga pelaksanaannya, food estate di Indonesia mengalami pro dan kontra. Beberapa argumen yang pro akan food estate ialah: 1. Dari sisi ketahanan pangan. Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi yang besar perlu memastikan ketahanan pangan. Food estate dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produksi dan mengurangi ketergantungan pada impor, sehingga negara lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. 2. Dari sisi peningkatan produktivitas. Penggunaan teknologi pertanian modern dalam food estate dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Ini mencakup penggunaan sistem irigasi yang efisien, pemupukan yang tepat, dan penerapan teknologi digital untuk pemantauan tanaman yang dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. 3. Dari sisi pemberdayaan petani. Food estate dapat menjadi peluang untuk memberdayakan petani, terutama jika dilibatkan dalam perencanaan, implementasi, dan manajemen proyek. Peningkatan akses terhadap teknologi dan pelatihan dapat meningkatkan keterampilan dan taraf hidup petani. 4. Dari sisi diversifikasi tanaman. Konsep food estate dapat mendorong diversifikasi tanaman yang dapat meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Dengan mengembangkan berbagai tanaman, negara dapat lebih tahan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi pasar global. Nah, untuk yang kontra akan food estate, pertimbangannya ialah seperti: 1. Dari sisi dampak lingkungan. Pengembangan food estate seringkali berdampak negatif pada lingkungan, termasuk deforestasi, degradasi tanah, dan penggunaan pestisida yang berlebihan. Di Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, perlindungan lingkungan menjadi kekhawatiran utama. 2. Dari sisi hak tanah dan masyarakat adat. Banyak proyek food estate melibatkan pengambil alihan lahan dari masyarakat lokal atau kelompok adat. Ini dapat menimbulkan konflik, merugikan masyarakat yang kehilangan akses terhadap sumber daya alam dan hak tanah tradisional mereka. 3. Dari sisi keterlibatan swasta dan investasi asing.
Keterlibatan perusahaan swasta dan investasi asing dalam proyek food estate dapat menciptakan ketidaksetaraan dan ketergantungan ekonomi. Negara harus memastikan bahwa kebijakan dan regulasi diterapkan untuk melindungi kepentingan nasional dan keberlanjutan ekonomi. 4. Dari sisi keterbatasan pengawasan dan transparansi. Proyek food estate yang besar seringkali sulit untuk diawasi dengan baik. Keterbatasan transparansi dan pengawasan dapat membuka peluang bagi praktik-praktik yang merugikan, seperti korupsi dan eksploitasi sumber daya alam. Food estate di Indonesia merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan dan mencapai ketahanan pangan nasional. Salah satu proyek food estate yang paling menonjol adalah di Pulau Papua. Proyek ini diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan tujuan utama untuk mencapai swasembada pangan. Dalam implementasinya, proyek ini mencakup konversi lahan pertanian, penggunaan teknologi modern, dan keterlibatan sektor swasta, termasuk investasi asing. Namun, proyek ini juga menuai kontroversi, terutama terkait dengan hak tanah masyarakat adat dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Kepala Staf Kepresidenan kala itu, yaitu Muldoko, dalam press release-nya di tanggal 6 November 2023 juga menyatakan bahwa salah satu yang menjadi permasalahan food estate di Merauke, Papua, ialah kandungan tanah yang mengandung zat besi yang tinggi, sehingga butuh diolah lebih dahulu supaya bisa lebih netral. Tiongkok telah mengimplementasikan konsep food estate dengan skala besar dalam beberapa dekade terakhir. Proyek-proyek ini mencakup pengembangan lahan pertanian yang luas dengan penggunaan teknologi canggih, seperti drone dan sensor pertanian. Tiongkok telah berhasil mencapai swasembada pangan untuk beberapa komoditas utama, dan food estate menjadi bagian integral dari strategi pertanian mereka. Keberhasilan Tiongkok terkait dengan food estate sebagian besar disebabkan oleh pengelolaan yang efisien dan investasi besar dalam riset dan teknologi pertanian. Brazil juga memiliki sejarah food estate yang cukup sukses, terutama dalam pengembangan lahan pertanian besar-besaran di wilayah-wilayah seperti Cerrado dan Amazon. Penggunaan teknologi modern, seperti teknik pertanian presisi dan pengelolaan air yang efisien, telah meningkatkan produktivitas pertanian. Brazil berhasil menjadi salah satu eksportir pangan terbesar di dunia, dan food estate menjadi pilar utama dalam pencapaian ini. Namun, dampak lingkungan, terutama deforestasi, telah menimbulkan keprihatinan internasional. Malaysia juga telah melaksanakan program food estate dalam upaya mencapai swasembada pangan. Program ini melibatkan diversifikasi tanaman dan pengembangan lahan pertanian yang lebih efisien. Malaysia telah mencapai kemajuan dalam peningkatan produksi pangan, terutama dalam sektor kelapa sawit. Namun, keterlibatan perusahaan besar dan masalah terkait hak tanah masyarakat lokal menjadi isu serius di beberapa proyek. Lalu bagaimana dengan food estate di India? India menghadapi tantangan serupa dalam meningkatkan produksi pangan, dan beberapa negara bagian telah mengadopsi konsep food estate. Program ini mencakup diversifikasi tanaman, peningkatan infrastruktur pertanian, dan penerapan teknologi modern. Namun, seperti di Indonesia, India juga mengalami masalah terkait hak tanah dan ketidaksetaraan distribusi manfaat antara petani kecil dan perusahaan besar. Nigeria, sebagai salah satu negara di Afrika, juga menerapkan konsep food estate sebagai langkah untuk mencapai ketahanan pangan. Program ini mencakup pengembangan lahan pertanian dan diversifikasi tanaman untuk mengatasi masalah kelaparan dan kemiskinan. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti manajemen yang tidak efisien dan masalah infrastruktur, Nigeria terus berusaha untuk meningkatkan produksi pangan melalui food estate. Perbandingan food estate di berbagai negara menunjukkan bahwa konsep ini telah menjadi strategi umum dalam upaya mencapai ketahanan pangan global. Keberhasilan implementasi food estate sangatlah bervariasi dan tergantung pada faktor-faktor eksternal seperti manajemen yang efisien, keterlibatan masyarakat, dan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Meskipun memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan produksi pangan, food estate juga memunculkan sejumlah isu, terutama terkait dengan hak tanah dan dampak lingkungan. Di tema berikutnya, Edson akan mengulas sejarah kebijakan food estate pada masa Orde Baru. Pada masa itu, Soeharto berencana mengembangkan lahan gambut seluas 1,45 juta hektar pada tahun 1995 di Kalimantan Tengah. Rencana itu dinamakan sebagai Proyek Lahan Gambut atau PLG Sejuta Hektar Sawah, yang sayangnya saja divonis sebagai kebijakan yang gagal di tahun 1998 pada masa kepemimpinan B.J. Habibie. Jadi kira-kira, apakah food estate yang digagas oleh presiden terakhir ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan? Silahkan beri komentar di bawah ini untuk suarakan pendapatmu ya. Nah, gimana Sobat Edsen? Rasa penasaran kamu sudah terjawab? Jangan lupa follow semua media sosial edsen.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!